Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiani dengan NIM 2020 Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses individu yang dilakukan secara sadar guna mendapatkan suatu perubahan, yaitu dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang awalnya tidak terampil menjadi terampil, dan yang awalnya tidak memiliki sikap menjadi memiliki sikap yang benar. Kemudian belajar bukan hanya tentang perkara mencari pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun bagaimana setiap individu aktif untuk membuat atau merevisi hasil dari belajarnya, guna mendapatkan manfaat dan pengalaman untuk dirinya sendiri. Kemudian, pembelajaran adalah suatu sistem yang membuat individu belajar dan berinteraksi dari sumber belajar dan lingkungannya. Jadi belajar adalah upaya atau usaha setiap individu untuk mendapatkan suatu perubahan dari tingkah laku, baik dalam pengetahuan, keterampilan, atau hal-hal positif lainnya yang didapatkan dari materi yang telah dipelajarkan dan pengalaman dari belajar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofia Nur Aziza dengan NIM 2020-122387. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa itu semata-mata hanya melatih refleks demikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Di antara teori-teori belajar yang dilandasi oleh aliran behaviorisme atau behavioristik, yang pertama itu teori belajar kognisionisme dari Thorndike. Kemudian yang kedua ada classical conditioning dari Pavlov. Yang ketiga ada operant conditioning dari B.F. Skinner. Kemudian ada yang kedua, teori belajar kognitif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kondisi berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena adanya variabel penghalang pada aspek-aspek kognisi seseorang. Yang termasuk ke dalam teori kognitif, yang pertama itu ada teori Gestalt, yang kedua teori medan kognitif dari Lewin, yang ketiga teori perkembangan Piaget atau teori Piaget, yang keempat teori belajar bermakna, di mana di dalam teori belajar bermakna ini Ausubel mencetuskan gagasan belajar penerimaan verbal bermakna atau yang biasa disebut dengan meaningful verbal reception learning. Kemudian yang kelima ada teori belajar Gellner yang menjelaskan belajar adalah bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah, tetapi hanya terjadi dengan adanya kondisi-kondisi tertentu. Itu tadi penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfi Kampada Reza, NIM 2020-122398. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu teori belajar humanistik. Secara luas, definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani untuk memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai segala ilmu, mengetahui sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Pertumbuhan yang bersifat jasmaniah tidak memberikan perkembangan tingkah laku. Perubahan atau perkembangan hanya disebabkan oleh proses pembelajaran seperti perubahan kebiasaan sebagai kemampuan dalam hal pengetahuan dan sikap maupun keterampilan. Teori humanistik berupaya mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan peserta didik dan bukan dari pandangan pengamat. Humanisme meyakini pusat pembelajaran ada pada peserta didik dan pendidik berperan hanya sebagai fasilitator. Aplikasi teori humanistik lebih menunjukkan pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran
dalam mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi. Kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik, guru memfasilitasi pengalaman belajar pada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Yaitu selanjutnya, teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses pembangunan atau penyusunan pengetahuan baru dalam struktur kognitif sisma berdasarkan pengalaman. Pengetahuan itu terbentuk bukan dari objek semata, akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Menurut konstruktivisme, pengetahuan itu memang berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksikan dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, tidak bersifat statis, akan tetapi bersifat dinamis, tergantung individu yang melihat dan mengkonstruksinya. Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah teori konstruktivisme. Pada dasarnya, pendekatan teori konstruktivisme dalam belajar adalah suatu pendekatan di mana siswa harus secara individual menemukan dan transformasikan informasi yang kompleks, memeriksa informasi dengan aturan yang ada dan direvisinya bila perlu. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.